Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sperma bisa terbentuk. Proses pembentukan sperma termasuk ke dalam gametogenesis. Nah, apa itu gametogenesis? Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Gamet jantan disebut spermatozoa dan gamet betina disebut ovum atau sel telur. Testis adalah alat reproduksi pria yang menghasilkan sperma. Proses tersebut disebut spermatogenesis. Sedangkan ovarium adalah alat reproduksi wanita yang menghasilkan ovum atau sel telur. Proses tersebut disebut oogenesis. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai spermatogenesis. Dimulai dari hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang salah satu fungsinya adalah memproduksi endokrin atau hormon. Hipotalamus di sini menghasilkan hormon GnRH atau gonadotropin hormon. Adanya hormon GnRH merangsang pituitary anterior sehingga menghasilkan FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. FSH bekerja pada sel Sertoli. Sel Sertoli adalah bagian dalam dari tubulus seminiferus yang berfungsi memberi nutrisi pada sperma yang berkembang. Sel Sertoli ini menyebabkan terjadinya spermatogenesis. Selain itu, sel Sertoli menghasilkan inhibin yang bekerja untuk mengatur sekresi dari hormon FSH sendiri. Sedangkan LH bekerja pada cell leading. Cell leading menghasilkan testosteron dan androgen. Testosteron di sini mendorong proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Selain itu, testosteron juga mengatur pengeluaran dari hormon LH, FSH, dan GnRH. Nah, sekarang kita bisa melihat bagian dari sini adalah testis. Kemudian di testis ada epididymis, vas deferens, dan tubulus seminiferus. Ketika dipotong, tubulus seminiferus tersebut terlihat seperti ini. Sel Sertoli menghasilkan germinal atau sel induk yang kemudian membelah secara mitosis menjadi spermatogonium. Spermatogonium di sini adalah bakal calon sperma. Di sini, sel induk bersifat diploid atau 2N atau 46 kromosom. Kemudian membelah lagi menjadi spermatosit primer secara mitosis yang bersifat diploid. Spermatosit primer membelah lagi secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N atau 23 kromosom. Kemudian spermatosit sekunder membelah secara meiosis 2 menjadi spermatid yang bersifat haploid. Spermatid di sini akan berdiferensiasi menjadi sel sperma yang tadinya bersifat imotil atau tidak dapat bergerak menjadi sperma yang dapat bergerak atau yang disebut motil. Jadi bisa Anda simpulkan sendiri, bisa dilihat dari gambar yang tertera bahwasannya satu sel induk sperma dapat menghasilkan 4 sperma sekaligus. Sperma tersebut bercampur dengan mani atau semen yang berwarna putih seperti susu. Dalam satu kali ejakulasi mengandung 3-5 cc sperma dan mengandung sekitar 300 juta sampai 500 juta spermatozoa. Sperma tersebut memiliki kualitas yang berbeda-beda tergantung dari pola hidup seperti merokok atau tidak, makan makanan yang bergizi, sering olahraga, dan lain-lain.
Jika dalam waktu sekitar 4 minggu tidak dikeluarkan, maka sperma akan diserap kembali oleh tubuh. Nah, itulah proses pembentukan sperma. Sekarang kalian sudah tahu ya. Mungkin cukup sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video ini, silahkan di like. Juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.